Shalom untuk kita semua dan apa kabar? Dan saya berharap bahwa kita tetap menjaga kesehatan kita dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan oleh karena itu, dalam bagian ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai dengan ayat 10. Dan kiranya kita memiliki waktu sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Saya akan membacakan ayat 5 saja dan saudara bisa melanjutkan dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, saudara, dalam bagian ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena banyak orang tidak memahami seperti apa sebenarnya kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus ingin supaya ketika kita percaya ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Ada hal yang baru yang kita lakukan. Tapi ada banyak orang yang tidak memahami kehidupannya sebagai orang percaya. Dan oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama melihat tentang kebenaran firman Tuhan ini. Seperti apakah kehidupan orang percaya? Yang pertama, saudara, kita mau melihat ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, saudara, yang pertama bahwa kehidupan kita orang percaya adalah hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang berarti tidak bercelah, tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hidup di dalam terang adalah melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ketika saudara hidup dalam terang, maka kita akan memperoleh yang namanya persekutuan. Kita akan memperoleh yang namanya disucikan, ya, dikuduskan daripada dosa kita. Bagaimana caranya? Sulit untuk hidup di dalam terang. Ada banyak orang yang mengatakan demikian. Tidak mudah secara daging kita manusia. Saya mau kasih tahu saudara, ketika kita tidak merasa mampu untuk melakukannya, ada satu sebab yang mengakibatkan kita tidak mampu. Karena apa? Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, dia akan dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dan oleh karena itu saudara, ketika kita tidak mampu untuk melakukan firman, kita berdoa berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan saudara. Tapi banyak hal yang saat ini saudara, yang saya lihat bahwa ada banyak orang yang katakan bahwa dia adalah orang percaya, tapi kehidupannya tidak ada di dalam Tuhan saudara. Tidak hidup di dalam terang, malah hidup di dalam kegelapan. Ya. Ketika kita mengatakan saya orang percaya, tapi kehidupan kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita dikatakan kita berdusta. Ya, kita tidak melakukan yang namanya kebenaran dalam hidup kita. Dan oleh karena itu saudara, yang pertama kita hidup di dalam terang. Itulah kehidupan kita sesungguhnya orang percaya yang harus kita lakukan. Karena kita memiliki Allah yang adalah terang. Sehingga kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam terang seperti Allah kita. Lalu yang kedua saudara, seperti apakah kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus? Yang kedua, yang terakhir, di ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua saudara, seperti apa kehidupan kita orang percaya? Yaitu yang kedua, mengakui dosa yang kita lakukan. Mengakui dosa yang kita lakukan. Ya,
Ayat 8 kita mau melihat terlebih dahulu. Ayat 8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, saudara, mengakui dosa di hadapan Tuhan itu penting, saudara. Ya. Tapi banyak orang yang sepertinya tidak sadar apa yang dilakukannya. Sepertinya kesalahan itu dibenarkannya. Sepertinya tidak pernah melakukan dosa. Dan hidupnya biasa-biasa saja. Ya. Tidak ada perenungan sama sekali. Dan tidak ada kesadaran dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara, kita memiliki Tuhan yang maha tahu, yang maha hadir, yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Oleh karena itu, saudara, di mana saudara berada, Tuhan ada di sana. Ketika kita berbuat dosa, seharusnya kita malu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di dekat kita, saudara. Sehingga kita harus mengakui dosa kita. Kita harus menyadarkan diri kita. Sadar bahwa kita melakukan dosa. Ketika kita mengakui dosa kita, maka Allah yang adil dan penuh setia itu akan menolong kita dan mengampuni, saudara. Dan oleh karena itu, ketika kita mengakui dosa kita, Dia akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala yang namanya kesalahan, kejahatan yang kita lakukan. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, maka yang terjadi bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita tidak memiliki kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, saudara, mari sebagai orang percaya ada banyak hal yang harus kita renungkan bersama-sama. Seperti apa tanggung jawab kita, seperti apa kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang bagi kita. Mari, saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita pemahaman yang benar, memberikan pengharapan yang baru bagi kita, yang menguatkan kita, yang menyadarkan kita semua, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan kita tetap lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.